Penyesalan apa yang paling mendalam yang pernah dirasakan oleh seorang Reza dan bagaimana cara Reza berjuang mengatasi penyesalan tersebut? Sebenarnya kalau dibilang Damn! belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa lalu adalah tempat di mana kita tidak bisa berdiam diri, tempat yang tidak bisa kita gapai, tempat yang sangat jauh. Namun masa lalu ada tempat menempa diri yang membentuk kita di masa sekarang. Kita hidup di masa sekarang adalah sebuah anugerah. Namun masa depan adalah misteri. Ini adalah najis. Ini adalah satu quotes yang sangat-sangat amazing dilontarkan oleh teman saya yang sangat ganteng ini. Silahkan. Di akhir jadi di akhir. Oke, nggak jadi. Oke, so let's go down. Pantasmania Podcast Season 2. Forget about it and welcome to my Pantasma. Asik lu Bang, asik sendiri. It's okay. Right guys, kita percepat podcastnya, kita nggak lama-lama. Di sini gue memperkenalkan diri. Gue di sini Albidai Paundra. Di sini ada Muhammad Ibn Soleh dari penjuru Arab. Perkenalkan diri. Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad bin Saleh Lairi. Saya dari Arab Saudi, datang ke Indonesia tahun 2011. Wih, masya Allah. Dan ya udah temen Albi. Terus kesibukan tahun ini ya GPR, cuman udah nyoba sih SNBT dan semoga lolos. Amin. Barengan berarti sama Mas Raifan. Satu lagi tamu dari penjuru Chinese. Iya kan? Sebuah oligarki, seorang oligarki jadi dengan network orang terkaya di Indonesia. Amin Allah. Halo, nama saya Muhammad Reza Fahrevi. Tapi lo tau gak sih, gue tuh sebenarnya lahirnya di Bekasi, tapi di aktenya tulisannya Jakarta. Udah, that's illegal bro. Iya, itu power bapak gue dulu. Oke. Imigran gelap. Iya. Next, kita membawa satu tamu ya kan yang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh para penggemar gua yang sering muncul di podcast. Orang paling intelek. Ya kan, orang paling berisi, paling kritis, dan orang paling seni banget. Pokoknya dia menginspirasi gua, yang membuat gua tetap berjalan di dunia seni pada hari ini. Muhammad Raifan Abrisam. Perkenalkan diri. Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung ada nontonnya kapan. Nama saya Muhammad Raifan Abrisam yang saat ini sedang dalam tahap nganggur ya, sedang nungguin hasil SNBT dan ini. Ya, masih fresh graduate dari belum nganggur, SMA. Belum ya? Belum. Post nganggur, post nganggur. Oke. Ya, kembali kepada host. Nah, hari ini kita benar-benar pembahasannya akan ringan namun tetap berisi seperti apa namanya? Ya, Mehmet udah ngantuk banget. Kagak, ya Allah. dia sebenarnya Batman guys. Di malam hari dia tuh jadi Batman. Beraksi. Jaga Kalisari. Jaga Kalisari guys dari penjahat-penjahat. Oke. Nah, jadi hari ini kita bakal membahas tentang nilai-nilai di masa lalu dan bagaimana cara kita menggapai di masa depan. Kita satu pertanyaan dulu guys, satu-satu kali ya. Oke, silakan. Dari Mehmet dulu, satu pertanyaan. Ntar kita semua kebagian. Ada 2 pertanyaan yang boleh lu langsung jawab. Pertama, apa penyesalan lu di masa lalu, dan bagaimana cara lu overcome it dan bisa menjadi diri lu yang seutuhnya di masa depan. Oke. That's the question. Mungkin ya kalau ngomongin penyesalan di masa lalu ya, kalau untuk saya pribadi mungkin lebih ke arah kurang ngedengerin apa kata orang tua dan lebih ngikutin jalan sendiri sih. Okay. Contohnya kayak di akademik kan, contohnya pas di SMA, nyokap gue kan udah ngasih tahu gue lah berkali-kali kayak mending fokus ke ngembangin nilai katanya ketimbang ikut organisasi atau terlalu sibuk gitu. Sedangkan kan dari diri gue pribadi, gue nggak suka lah jadi siswa pasif yang kerjanya cuman ke sekolah belajar, selesai pulang, nggak ikut ekskul, nggak apa segala macam, monoton lah jatuhnya. Sama bisa dibilang butuh validasi juga. Soalnya kan balik lagi dari apa yang udah pernah gue alamin di masa lalu kayak bullying yang udah lu tahu sendiri lah. Jadi maksud gue kayak titik baliknya nih di SMA gue harus nunjukin siapa diri gue sebenarnya gitu. Nah dengan cara dan bisa dibilang terlalu over lah. Kayak gue ikut ekskul, gue ikut organisasi, bahkan sampai di tahun
kedua gue di organisasi tersebut, MPK lah gue sebut aja. Terus di situ gue sampai jadi ketua. Nah pas jadi ketuanya itu di situ titik balik dimana gue bener-bener udah susah banget ngimbangin antara akademik gue sama organisasi. Jadinya lebih condongnya justru ke organisasi. Gitu. Yang bikin gue malah jadi keteteran lah akademiknya, dan nilai gue seringkali dibilang jeblok banget sih, nggak jeblok gitu, cuman kurang memuaskan lah gitu. Iya, sekalipun pas pengumuman eligible gue nggak masuk ke situ. Terkorbankan. Iya, terkorbankan. Nggak eligible. Demi apa? Selisih gue sama yang ranking terakhir itu cuman 0,2. Yang Wow. eligible. Ranking terakhir eligible, gue di bawahnya persis. Iya. Dan dicari yang mau mundur dari eligible, nggak ada yang mundur dari IPS, yang mundur semuanya dari IPA. IPS nggak ada yang mundur gitu. Jadi gue udah berharap bisa naik nih kalau ada yang mundur, ternyata nggak ada gitu. Jadi gue nggak dapet eligible dan langsung SNBT. Dan apesnya ya di SNBT pertama gue gagal, nganggur setahun. Selama nganggur ya gue nyari kesibukan segala macem, dan banyaklah problem yang nimpa kehidupan gue. Dan at the end ya alhamdulillah tahun ini tahun kedua gue nyoba SNBT lagi, karena dari diri gue pribadi juga masih mau ngejar kuliah gitu, karena menurut gue itu masih masuk bagian penting lah buat nunjang masa depan gue ke depannya gitu. Betul, setuju sekali. Jadi ya penyesalannya ya itu sih, nggak kurang ngedengerin orang tua. Makanya jangan durhaka udah. Oke. Jadi how you overcome itu tadi dengan SNBT, berjuang dan dengerin orang tua. Begitu cara lu. Iya. Jadi Gimana? kalau buat cara ngeperbaikinnya lah ya. Yang perbaikinnya. Ya cara ngeperbaikinnya ya intinya gue belajar dari apa yang udah gitu, jangan sampai diulangin. Karena jatuhnya gue udah nyadar nih kesalahan gue di mana. Kalau misalkan gue ulang lagi, jatuhnya ya kasarnya PA enggak sih, kayak Goblok gitu ya, ya. iya gue udah tahu gitu salah gue di mana, masa gue ulang. Ya udah, jadi gue perbaikin, kayak gue lebih berjuang keras lagi buat belajar SNBT dari jauh-jauh hari. Paham. Bahkan dari habis pengumuman SNBT pertama gue gagal, bulan kedua kan gue rehat tuh 2 bulan. Habis kan pengumuman tuh bulan Juni, Agustus, September gue udah mulai belajar lagi gitu. Even pas gue masih kerja di kafe itu, kayak kalau udah pulang kerja gue sempetin buat belajar segala macem gitu. Intinya sesibuk apapun gue sempetin lah buat belajar, karena emang gue ada keinginan gitu. Ada keinginan dan gue nggak mau ngulang kesalahan yang udah gitu. Damn, such a hardworking person, amazing. Dan ini guys, untuk Mas Reza, penyesalan apa yang paling mendalam yang pernah dirasakan oleh seorang Reza, dan bagaimana cara Reza berjuang mengatasi penyesalan tersebut? Sebenarnya kalau dibilang nyesel, belum. Itu belum ada 10 kalimat. Suaranya berat banget gitu. Anjing. Entrepreneur. Geli banget. Ya, kalau misalnya sebenarnya gue tuh bingung ini mau dibilang nyesel atau enggak. Jadi sebenarnya kalau dibilang nyesel, lumayan nyesel. Cuma kalau dibilang gak nyesel, kayak sebenarnya ada kayak gue tuh ngerasa ini kayak canon event gitu loh, harus terjadi gitu loh. Sebenarnya itu kayak gue pernah, ini tentang asmara ya. Iya, nggak apa-apa. Hubungan waktu SMK. Anything. Iya, maksudnya gue tuh nyesel pernah dia berhubungan waktu SMK. Maksudnya pacaran. Iya, pacaran. Karena ternyata outputnya separah itu. Kayak di gue kayak, maksudnya gue tuh yang sebelumnya nggak pernah pacaran, terus tiba-tiba pacaran dan ternyata endingnya nggak enak berakhirnya. Ternyata ngaruhnya sampai sekarang. Udah setahun masalahnya, anjir. Masih ada bekas. Iya, masih ada bekas, masih suka kepikiran gitu loh. Kan kayak, ih anjing banget, pacaran cuma 6 bulan. Masa bekas sampai sekarang, kan babi gitu loh kan. Iya. Tapi ternyata gue ngeliat ada temen gue yang lain, dia tuh SMP. Waduh. Siap. Intermezzo. Nanti tuh Download Tokopedia sekarang. nanti ada kayak transisi yang kata TV rusak gitu loh, yang warna-warni gitu. Terada. Ya, Lanjut. ya kayak Ada teman. Ada teman gue yang ternyata lebih parah gitu. Dia pacaran SMP, sangkatan sama kita. Dia pacaran SMP sampai sekarang masih nggak bisa lupain gitu. Oke. Iya, kadang kalau lagi nongkrong kayak masih ngebahas mulu si mantan pas SMP kan. Iya, anjing. sering tuh di tongkrongan begitu tuh. Iya kan. Terus outputnya jadi nggak enak di gue, jadi nggak baik. Cuma di satu sisi itu jadi kayak apa ya? Kayak titik dimana gue kayak keluar dari zona nyaman, itu dia. Kayak sebelumnya gue jarang banget nongkrong ya. Kayak gue tuh menikmati kenyamanan sendiri. Sekarang masih, cuma sekarang tuh kayak lebih sering bersosialisasi kayak main sama lu. Makanya dulu sempet nginep di sini. Iya. Ya kan, ya keluar lah. Terus gara-gara gue kenal lu jadi kenal ini, kenal Fatah, kenal Bu Tuti.
Maksudnya kayak banyak relasi. iya jadi banyak relasi karena kalau misalnya di rumah doang jadinya kepikiran. Jadi kayaknya gue harus lampiasin keluar. Untungnya melampiaskannya nggak negatif. Main aja, yang penting nongkrong aja walaupun sampai malam banget gitu ya. Dan ke bawah sampai sekarang gitu loh, kayak habit itu. Jadi sebenarnya kalau dibilang nyesel enggak, karena dengan begini, dengan gue yang sekarang akhirnya suka ngobrol sama orang, jadinya kan jadi punya kesempatan baru, kesempatan lebih banyak untuk apapun itulah peluang itu. Jadi sebenarnya sekalian menjawab kayak how do I overcome it? Ya sebenarnya kayak ternyata cara gue mengatasinya pun dengan Bersosialisasi. iya ternyata enjoy the prosesnya aja gitu. Oke, Kayak anjay buat enjoy the process lebih baik. Jadi lu berpikir kalau misalnya waktu lu pacaran lu menyesal itu adalah anugerah dari Tuhan, kayak karakter development. Iya kayak development arc. Anjing. Era-era kasmaran lalu patah hati. Iya, kayak gitu. Terus sekarang sempat interesting. apa? Iya. Terus kan sempat pacaran lagi tapi kan ya udahan. Sama aja. Tapi kalau yang kedua tuh kayak anjing tapi ya udahlah ya. Iya. Juga ya udahlah. Iya. Sedih. Kita udah ada 2 output guys, akademik, kasmaran guys. Widih, kita akan lihat lanjut ke Let's go. yang satu ini guys. Seperti apa penyesalan seorang Raifan ya kan, raja di bumi Pasundan. Pasundan mah Jawa Barat ya, lu Jawa Tengah ya. Ya gimana cara seorang Raifan itu bisa overcome dari masa lalu yang menurut lu menjadikan sebuah penyesalan yang besar? Bagaimana caranya? Coba coba pakai bahasa Jawa dong. Nanti ada subtitle lah di bawah. Harusnya tadi dia pakai bahasa Arab, lu Cina. Gua enggak bisa lagi Cina goblok. Aduh, enggak lah, kita stay Indonesia lah, kan NKRI harga. Let's go. Dia enggak bisa, lu enggak bisa baca Cina. Gak bisa lah. Lu Cina banyak barang KW, Enggak. ya lu salah satu KW-nya. Gua tuh China. Aduh. Made in China. sebenarnya tuh kan Cina kan dari mak gua kan. Iya. Terus mak gua nikah sama bapak gua yang ada Arabnya. Iya. Sebenarnya harusnya Cina gua hilang kan. Iya kan, kalau perempuan kan hilang kan kayak gitu ya. Iya, harusnya gua Arab, Bro. Gua juga Arab, Bro. No, Chinese bro, transmit Chinese. 100% Chinese. Arab, Bro. Fokus. Kita kembalikan ke Raifan. Oh iya. Tadi pertanyaannya apa yang pertama tadi? Penyesalan terbesaran lu. Iya, Penyesalan ya. penyesalan. Ya sebenarnya kalau soal penyesalan ya sayangnya gue banyak sih. Cuma Banyak. Oke. kalau dipikir lagi dari yang paling saya sesali ya dari semuanya tuh mengenai bagaimana gue kurang bisa memanfaatkan momen untuk bersosialisasi gitu. Jadi begini ya, gue kurang tahu kenapa atau bagaimana, cuma mungkin alasan gue kurang bisa bersosialisasi dengan baik pada awalnya tuh karena ya di masa SMP kebetulan mengalami beberapa hal yang kurang mengenakan gitulah ya, karena memang saya agak berbeda dalam bidang hobi dan bagaimana dari orang-orang Dijelaskan aja, seumuran nggak saya. Nggak apa nih? Gampang. Ya intinya bagaimana ya, saya kan punya hobi menggambar, menulis, Art lah. ya art lah intinya, dan Seniman. ya ya, dan jika dibandingkan dengan anak-anak SMP pada umumnya, apalagi laki-laki itu ya kebetulan tidak banyak gitu ya, dan saya terkadang sering dipandang berbeda gitu karena kebanyakan anak laki-laki kan ya sport gitu lah. Apalagi kok jam olahraga biasanya pada keluar, pada jajan, pada main atau bagaimana, sedangkan gua waktu itu lebih milih di kelas antara kalau bukan baca buku ya gambar di kertas, coret-coretan gitulah bagaimana. Dan ya saya mendapatkan bukan beberapa sih, banyak sebenarnya macam makian dan bagaimana lah di masa SMP yang membuat saya merasa kurang lah confidence pada awal ya. Dan hal ini tuh berdampak hingga masuk SMA kelas 10 gitu ya. Oh, kelas 10. Gue akui di situ gue masih belum tahu gitu lah ya bagaimana cara bersosialisasi dengan baik karena takut kenapa gitu dan bagaimana. Oke. Dan ya di saat itu pun mungkin itu sih ya penyesalan gue yang paling kerasa gitu. Gue nggak bisa bersosialisasi dengan baik, jadi gue nggak bisa memanfaatkan potensial yang gue miliki dengan baik juga gitu lah. Iya, dan kurangnya penerimaan diri. Dan untuk pertanyaan kedua tadi tuh mengenai ini bagaimana cara gue mengatasinya. Iya. Cara gue mengatasinya ya
ini pertama tuh dengan lebih banyak mengikuti kegiatan organisasi di kelas 11 ya. Gua kan ikut Rohis, jadi alhamdulillah jadi wakil ketuanya dan bisa mengikuti banyak kegiatan tuh yang alhamdulillah gua bisa menemukan banyak relasi yang berkualitas dari situ. Widih. Nah, salah satunya Anda dan Widih. kita semua di sini nih Widih, ya, alhamdulillah gitu. Dan dari aktivitas-aktivitas tersebut tuh gue perlahan semakin terbuka pikirannya gitu loh. Oke. Perlahan gue makin menyadari bahwa well, it's okay to be different, you know. Like I have my own specialty, everyone have their own. I don't have to be scared about it or what. I just have to show the world about what I have, what I'm capable of. Of course. Karena saya bisa berkarya dalam kesenian gitu ya. Jadi ya udahlah, gue mulai berpikir kenapa nggak ditunjukin aja gitu loh. Iya, asik. Mending daripada didiemin atau takut dilihat berbeda dan bagaimana, mending gue mencoba menggambarkannya ke dunia gitu, menunjukkan perspektif gue dalam menggambarkan sesuatu dan mungkin bisa relate ke orang sana sini, dan dari situ alhamdulillah gue juga bisa mendapatkan banyak ilmu-ilmu baru juga gitu loh. Dan dari hal tersebut gue juga perlahan bisa bersosialisasi kembali. Meskipun bisa dibilang belum sempurna ya, hingga sekarang masih ada banyak ya yang perlu ditingkatkan lagi. Cuma alhamdulillah dari situ tuh bisa menjadi titik tumpu gue untuk improve gitu loh, untuk meningkat. Dan alhamdulillah setelah kelas 12 ini bisa dibilang kondisi sekolah saya itu sudah it's better than what I used to have gitu loh. Lumayan lah ya. Dulunya apa tuh, bukan sekolah kayaknya, kebun binatang. Masih kebun masih. binatang sih ya. 98 tuh. Masih jadi kebun binatang. Aduh. Bercanda ya guys. Harus di-cut ini. Ini harus di-cut. Ya. Aduh. Bahaya. Tapi ya intinya gitulah. Gua bersyukur akan apa yang gua alami, dan coming soon gua kan akan kuliah nih insyaallah tahun ini ya. Amin. Barengan. Dan ya semoga aja gua bisa belajar lebih banyak dari situ ya. Amin. Ya, amin insyaallah. Ya. Damn. Pokoknya perspektif kalian tuh sangat-sangat menarik ya, dari tadi, dari akademik, bagaimana cara dia cara mengatasi kegagalan. Enggak gagal sebenarnya kan. Lu made something dari MPK sebenarnya, build personality lu segala macam. Tentu saja dari situ nggak ada yang tidak, menurut gua nggak ada yang sia-sia gitu. Everything counts gitu. Iya bener. Cuman ya paling ada yang terkorbankan lah. Iya itu dia. Akademiknya jadi betul, terkorbankan. Cuman ada yang untuk terkorbankan. dari sisi confidence self development gue jadi lebih situ, naik ke di situ, upgrade. lebih ke Tentu upgrade saja. lah. Udah gitu lu dapet network segala macam. Itu dia guys. Walaupun nambah masalah juga pasti ya. Nambah masalah juga. Anak organisasi pasti relate. Pasti ada masalah. Nah itu menarik banget dari perspektif MMA, dari perspektif Bang Reja tadi. Dia bilang dari kisah-kisah asmara, dari gua yang gak relate tapi gue bisa merasakan bagaimana kisah cinta itu mengubah seseorang, mengubah karakter kita gitu kan. Bikin kita kayak susah untuk berjalan ke depan, ngeblok diri kita. Bener nggak ngeblok kan? Tapi kan? itu benar-benar ngerubah banget sih. Dan bagaimana cara lu dealing with it, how you cope with it, dan lu berhasil gitu. Ya, masih bukan gua sih belum yakin berhasil, tapi masih proses terus lah. Oke, dan akan berhasil pastinya. Jangan progres lah ya. Ada progres lah ya. Dan lu keren bisa bisa terus belajar ke depannya gitu kan. Bisa bersosialisasi lagi. Kayaknya output kalian tuh sama-sama sosial tuh ya. Iya. Kalau Raifan tadi bilang sempat pernah ada problem di SMP kan, pernah dibully ya. Kayaknya kita semua pernah dibully anjir. Ya, lu pernah dibully enggak lu? Gua nggak pernah dibully sih. Oh anjir, dia yang ngebully dia. Ini dia yang ngebully. Tapi kan gue dulu juga, masa kalau lu bilang gue ganteng sekarang terima kasih. Cuma dulu gue nggak seganteng ini, demi Allah. Lu liat foto gue waktu SMP jelek. Coba maksudnya kalau dia skills of buat sosialisasinya udah ada lah dari dulu gitu. Kalau kita tuh kan dulu no lab, Cok. Iya. Dulu no lab banget. Gitu. Gue di anjing lah. At the end kita tetap butuh orang nggak sih? Maksudnya kayak kita butuh teman, butuh berbicara, butuh ada timbal balik gitu loh. Karena kita kan makhluk sosial ya, manusia gitu kan ya. Betul sekali. Itulah guys, bagaimana cara kita dealing with our past. Iya, pas ya kan, regret dengan penyesalan kita di masa lalu. Kalau kalian punya penyesalan di masa lalu, kalian tuh jangan terlalu larut gitu. Terlarut gak apa-apa, asal kalian jangan
menyatu gitu. Jangan kelarutan ya guys. Ntar jadi cap kaki 3 guys, kaki ada 3. Jangan terlalu drown ya. Ya, jangan drown gitu. Ntar kalian jadi drowned kayak di zombie Minecraft itu guys. Bahaya guys. Cari sesuatu yang bisa bikin kalian feel alive again. Kalau misalnya kalian punya hobi ya itu show the world. Misal kalian merasa gua hobi gua bikin musik, ya udah main gitu. Hobi kalian gambar, ya udah tunjukin. Kalian punya hobi segala macam, masak, biar dikata masak kayak cewek segala. Ya udah bikin aja. Masak gitu. Ntar semakin lama kalian akan terbentuk sendiri karakter kalian. Orang-orang yang tadinya meremehkan kalian akan mulai melirik ke kalian gitu kan. Itu cara kalian dealing with masa lalu yang tidak mengenakan begitu guys. Dan ini ada tips-tips dari kalian ya. Ada 1, 2 anything. Dari gua dulu atau Bebas ini siapa aja mau ngasih. dari gua dulu nih. Tips atau apapun untuk mereka yang sedang mengalami Oke lah, fase-fase ya. penyesalan. Gimana ya? Sebenarnya ada banyak sih hal-hal yang bisa dilakukan itu ya. Cuma kalau bagi gua nih yang paling penting tuh ada beberapa nih. Gua belum tahu pasti, nanti ya tahu muncul lah di pikiran gitu. Oke. Jadi yang pertama tuh be confident gitu loh. Alright. Jika misalnya Anda memiliki keunikan dalam suatu bidang atau tertentu yang seperti yang Albi bilang barusan, just show the world what you can do. Lakukan aja gitu loh, embrace it. Karena pada dasarnya kita semua manusia itu memiliki keunikan kita masing-masing gitu loh. Kita memiliki specialty dalam satu bidang, kita memiliki weakness dalam satu bidang juga. Dan itu bukan artinya bahwa kita harus mengikuti masyarakat secara terus-menerus gitu loh. Karena kan bakal flat dan bland banget gitu ya. We have our own uniqueness, so you better show it to the world, show them what you can do, don't be scared about it. Karena memang dunia ini tuh istilahnya butuh lebih banyak warna gitu loh. Dan bagaimana jika kita menunjukkan warna itu ya dengan menunjukkan warna dari diri kita sendiri. Perlahan membuat dunia ini lebih full of great people. Intinya gitulah. Masya Allah. Dan kemudian dari gue ada ini namanya always learning. No matter how old you are, what situation you are in, always learn gitu. Kita tuh bisa belajar dari banyak hal, bukan hanya dari buku, bukan hanya dari internet, bukan hanya dari hal-hal formal gitulah ya. Kita tuh secara harfiah bisa belajar dari apapun gitu loh. Bahkan dari podcast seperti ini pun kita bisa belajar gitu loh. Kita bisa belajar dari hal-hal yang paling tidak terduga, hal-hal yang ya mungkin bisa dianggap sepele lah. Cuma kalau kita pikiran sekali 2 kali lagi aja, renungin lagi aja, pasti ada value yang bisa didapat dari itu. Dari penyesalan juga bisa. Dari penyesalan juga bisa. Terus dari pengalaman orang lain lah, dari ngobrol atau bagaimana hal ini itu semuanya tuh pasti ada. Pokoknya tuh jangan berhenti belajar. Gunakan semua waktu yang kalian miliki untuk menggapai potensial kalian gitu loh. Kalau misalnya ada waktu atau bagaimana, kalian lihatlah kira-kira bagaimana hal ini bisa membantu kita untuk improve lebih baik lagi dan semacamnya gitu. Don't waste your time because we are running out of time. Musuh utama kita tuh karena adalah waktu gitu ya. Jadi ya sebaiknya kita gunakan waktu kita dengan baik dan semacamnya. Asik. Terus kemudian ini meskipun kita ingin belajar, jangan lupa istirahat juga gitu loh. Because we are not machines, man. We are humans. We are not meant to do something 24/7. No. Pengalaman saya banget nih. Kebetulan pas kemarin bikin portofolio buat masuk UTBK dan SNBP kemarin tuh ya, memaksakan diri sampai lupa istirahat dan semacamnya lah. Dan itu tidak bagus, coy. Karena jika kita terlalu memaksakan diri, output yang kita dapat itu bukannya hal positif, tapi malah memperburuk keadaan. Jadi ya kan istilahnya gini loh, kalau kita misalnya sehat dan enak gitulah ya, kita bisa melakukan sesuatu pekerjaan kita dengan efisien dan semacamnya. Tapi kalau kita sudah sakit, sudah ngedrop gitulah, yang ada malah outputnya ini kurang. Mau seberapa banyak waktu yang Anda habiskan jika Anda sudah ngedrop, ya itu namanya sama aja bohong gitulah, hasilnya ya mungkin akan jelek-jelek aja. Dan yang buruk dari ini adalah di masa-masa ngedrop seperti ini, rata-rata kita tuh sukanya melihat bagaimana orang lain bekerja gitu loh, kayak melihat performa orang lain, melihat resultsnya orang lain, dan kita bandingkan dengan diri kita sendiri. Yang ada malah kita merasa
bahwa kita tuh tidak melakukannya dengan baik gitu loh. Kita merasa benci dengan diri kita sendiri. Kita merasa bahwa kenapa semua orang bisa tapi gue enggak, sedangkan gue udah berusaha sekuat semaksimal tenaga gitu sampai gue mati-matian gini. Dan hal seperti ini bisa berdampak kepada depresi, kurangnya kepercayaan diri, atau mungkin jika sudah parah ya mohon maaf mengakhiri diri sendiri. Ya, I'm saying all this cause this happens to me once in my life, you know. So I don't recommend you all to overwork yourself. Just know your limits. You know, you're humans. It's okay to take a rest, to take a breath, and admire the world or something. Tidak harus semuanya tuh diisi dengan bekerja. Slow it down. Slow down. Kalau Anda sudah capek, ya mungkin habiskanlah waktu dengan orang-orang yang Anda sayangi, atau mungkin aktivitas yang bikin Anda nyaman gitulah istilahnya. Refreshing lagi, dan jika Anda sudah kuat lagi, baru kembali beraktivitas lagi. Dan yang terakhir dari gua, yang terpenting dari segalanya nih, mau seberapa pun itu yang Anda dapatkan dari semua usaha Anda, mau Anda bisa jadi petinggi lah di pemerintahan, atau Anda jadi orang-orang yang besar gitulah, yang keren gitulah, yang terpenting hanyalah satu, stay humble. Stay humble. I like that. Mau apapun itu yang Anda punya, mau Anda punya satu gudang isinya Lamborghini semua atau bagaimana gitu ya, amin ya, amin. Amin. Anda harus tetap humble gitu loh. Karena ingat saja bahwa semua hal di dunia ini itu tidak ada yang abadi. Baik pun nyawa kita, baik pun barang harta yang kita miliki, maupun jabatan yang kita miliki, atau bahkan rumah dan semacamnya, semuanya itu tidak ada yang abadi. Karena pada suatu hari nanti pasti ada momen dimana kita akan kehilangan apa yang kita miliki tersebut gitu loh. Anjay. Dan ingat juga bahwa Anda pernah berusaha dari bawah. Jangan lupa Anda berasal tuh dari mana dari gitu. Dari tanah ya guys. Iya, dari tanah. Anda juga jangan lupa dengan orang-orang yang membantu Anda. Ya, dan jangan lupa Anda tuh manusia biasa. Anda tuh ya bisa mati juga. Kita semua di sini juga bisa mati gitulah. Jadi jangan terlalu meninggikan diri gitulah. Stay humble. Lakukan pekerjaan Anda dengan baik, lakukan dengan penuh tanggung jawab dan dengan kerendahan diri. Kita tidak boleh namanya membesar-besarkan diri, kayak misalnya, wah, gua jadi wakil presiden nih. Wah, keren banget nih karena bapak gua nih. Oh my god, that's so fucking cool. No, you're not supposed to be like that. Hidup Raifan. Aduh. Just stay chill, stay humble, and that's basically all you need. Okay? That's all for me. That's all. Terima kasih banyak. Di borong semua guys, kayaknya nasihatnya guys. Enggak, masih ada Udah lengkap tuh guys. I think that's all from me, of course. No. There's still a lot of things to cover, man. You know what? We're supposed to make this video full of English actually. Why? I don't know. You're speaking English really cool, and I'm. Thank you. But my audience is dumb. I'm so sorry guys. I don't mean to. I love y'all. Langsung Matt duluan. Lu? Bentar. Iya dulu aja. Ya udah. Yang oke dulu. Ketua MPK dulu guys. Yang ketua dulu. Ya kalau dari gue sih, biar buat ngatasin hal-hal kayak gini lebih ke pertimbangin sih, lebih ke lu harus sebelum bikin keputusan lu harus ngepertimbangin hal itu dengan baik gitu loh sebelum lu ngambil keputusan tersebut. Kalau misalkan lu udah dapat advice dari beberapa orang, ya ada baiknya lah lu dengerin, karena ya balik lagi based on my true story aja, kayak dulu gue dikasih nasihat ini segala macam, cuma karena gue ngerasa diri gue paling bener, at the end gue ngerasain penyesalan itu. Tapi gue nggak pernah menyalahkan orang sekitar atas penyesalan gue tersebut, karena gue ngerasa I have to take the responsibility or on what I choose in my past gitu. Jadi karena gue ngerasa gue punya tanggung jawab nih, gue sekarang nyesel karena ulah gue sendiri, karena gue ikutin akal-akalan gue sendiri. Jadi gue nggak perlu nyalahin orang sekitar lah atas penyesalan gue tersebut. But buat ngeperbaikinya itu ya buat kedepannya gue jadi ngepertimbangin dengan baik. Kalau ada nasihat dari A, B, dari temen, dari mungkin pasangan atau dari orang tua, selalu pasti gue dengerin gitu dan pertimbangin dulu. Iya, kalau ntar gue pertimbangin, kalau misalkan menurut gue oke, ya udah gue ikutin gitu. Biar orang juga ngasih kita nasihat juga bukan berniat jahat gitu loh kan. Beda lah antara orang yang ngatain doang tapi nggak pernah ngasih nasihat, itu tandanya ya udah emang dia hate lah, benci lah ke arah lu. Kita harus bisa bedain ya. juga ya. Cuma kalau misalkan orang kayak ada kesan dia ngejatuhin lu tapi di dalam
perkataan dia itu Ada benernya juga, coba dipikirin gitu, jangan terlalu ngerasa paling bener segala macam, enggak. At the end pasti bakalan nyesel sendiri kok. Ya kayak yang gua rasain aja, kayak dari segi akademik jeblok karena nggak dengerin apa kata orang tua gitu, malah terlalu fokus ke MPK. Padahal pada saat itu sebelum terjun ke organisasi gue mikirnya bakalan bisa nih bagi-bagi waktu segala macem, gue udah manage waktu gue dengan baik. Cuman percaya atau enggak pasti dengan selang habis lu terjun ke dunia organisasi tersebut, ya pasti bakalan nggak sesuai sama apa yang lu planning, karena Fakta hal-hal di lapangan beda ya. iya, fakta di lapangan itu beda, dan hal-hal unexpected bakalan banyak yang terjadi lah ke depannya gitu, yang bikin hal lain justru terabaikan. Kewajiban lu yang harusnya lu belajar, istilahnya gimana ya, lu ninggalin hal premier cuma buat ngambil hal yang tersier, itu jatuhnya kayak bodoh gak sih, ngerti? Jatuh lagi. Main ininya biar nggak kena angin. Mana nih? Nah iya, jatuhnya kan ya kalau orang kan bilang penuhin premiernya dulu, tersier belakangan kan, bisa terpenuhin apa enggaknya opsional. Nah sedangkan gue organisasi mungkin gue anggapnya tersier lah, sedangkan premiernya itu belajar akademik. Nah sedangkan gue malah ngejar tersiernya dulu, premiernya ujungnya ketinggalan semua. Ya gitulah pokoknya, intinya penyesalannya ke depannya, intinya pertimbangin dengan baik dah gitu, semua nasihat segala macam. Ya begitulah dari gue. Sangat bervariasi sekali nasihat-nasihatnya guys ya. Enggak sih. Masa berlebihan. Soalnya kayak Ferry Irwandi sumpah. Ada yang komen gitu di TikTok gua, sumpah. Lu kok pakai kacamata itu mirip. Enggak ada fisiknya sih. Iya mirip. Yang mirip suara katanya. juga ada mirip gitu loh. Ya kan, tapi kan kalau dia gini. Coba jenggotan. Iya, brewoknya tambahin dikit lagi lah. Gua kalau berewokan jelek tau. No. Udah langsung aja. Sama durasi. Oke. Kalau dari gua tentang apa yang gua omongin sebelumnya, tipsnya adalah sebenarnya kalau udah menyangkut cinta tuh semua tips tuh bakal useless. Kan lu tau gak sih kata, kalau nggak salah kata Ali bin Abi Thalib. Iya, Ali. Yang gue lupa gimana spesifik quotes-nya, cuma intinya orang tuh kalau udah kenal cinta tuh goblok gitu loh. Iya. Jadi kayak orang mau nasihatin apa, mau ngasih apa, percuma karena dia emang lagi cinta-cintanya. Dan you know that the case, right? Iya, dan itu terjadi ke gue gitu loh. Kayak gue ngabain semua apa kayak nasihat dari teman-teman lah, atau dari kayak keluarga gitu. Dan memang, dan menurut gue juga menurut gue harus ada, setiap orang tuh harus ada momen dimana mereka tuh merasakan sakit hatinya gitu loh. Ngerti gak sih, kayak biar paham gitu loh. Jadi percuma dikasih nama orang kayak gue tuh dulu pernah begini, diputusin segala macam, tapi kalau nggak ngerasain tuh lu nggak akan, kalau nggak pernah ngalamin nggak akan ngerasain gitu loh. Jadi malah menurut gue kayak lu tuh harus sakit hati gitu biar benar-benar merasakan, baru apa ya, kayak ketika orang-orang ngomong tuh lu jadi paham gitu loh, karena lu nya akhirnya merasakan. Dan ketika ada di masa-masa yang galau, gue tahu pasti banyak yang ketika galau habis baru kelar hubungannya pasti langsung ngerasa kayak iya hampa, dan aku butuh wanita gitu. Dan saran gue jangan, itu bias itu. What the fuck? Itu So you change your personality again. What? Katanya you want to be your old me. No. That's just, I almost getting into that character again. That character like you. I almost. Tapi kan ternyata enggak, alhamdulillah enggak. Ya kan. Alhamdulillah enggak. Dan ngomong apa tadi gue lupa. I'm so sorry. Dan apa tadi ngomong apa, Cuk? Itu Lupa. Nyari cewek lagi. Iya, jangan nyari maksudnya jangan melampiaskan rasa sakit itu di orang lain. Karena ya itu egois, sumpah itu egois banget. Itu jahat banget sih, itu egois. Dan ketika balikin. Ketika lagi di masa-masa yang lu diambang kegalauan, kegelisahan, pasti berat, tapi nikmatin keberatan itu sendiri dulu aja. Kayak fix yourself first. Itu yang paling penting. Ya, do anything, do some hobbies. Yes. Until you're ready. Iya, atau nge-gym gitu kan, biasanya pada nge-gym ya kalau cowok ya.
Terus ya lakuin apa yang lo senang. Pokoknya gimana cara distraksi lo dari pikiran negatif, dari overthinking, buat lo menjauh dari rasa gelisah itu, rasa galau itu, gitu. Dan selanjutnya adalah don't try to fix someone, ya, karena Fix someone, alright. itu sangat-sangat tidak berguna gitu loh. Percuma kita mau memperbaiki seseorang kalau misalnya orang itu nggak mau memperbaiki dirinya sendiri, nggak mau berubah. Itu malah lu berusaha memperbaiki orang, itu lu yang rusak, sumpah lu yang rusak. Akhirnya lu harus menjalani kehidupan yang ya galau gelisah itu tadi. Akhirnya wasting time. Yes, of Ya, course. dan ya, kita nggak boleh wasting time gitu loh. What about therapist, bro? Therapist like what? No, therapists they try to fix people. No, they don't. No, they're not. Itu They mah try to understand people, right? iya itu. Not change. Okay, that's the difference. That's the difference. Ada perbedaannya, guys. They're listening to people. Iya. They're listening to what people's problem, but they're just trying to understand them, not trying to change them into someone else. Yeah. Don't. The fixed thing that I said about is it's term for changing people, and it's not. It's unuseful for you. Dianya dulu buruk, gue bisa nih sama dia. Gue bisa nih ngerubah dia nih. Lu nggak bisa. I can fix her. Nggak bakal bisa. Ya Tuh yang fix her. ibu-ibu aku tuh, I can fix her. You can't, bro. You can. Shut the fuck up. You can't do that shit, man. Alright. Face the truth. Iya. Damn. Dan apa? Lanjut. Enggak dulu kelar. Oke. Ya sekiranya sih itu aja dari gua, dan quotes. Itu dia dulu Oh, apa tuh? Enggak, sebenarnya gini, yang gue tangkep ya dari cerita Reja, dan ini baru gue kepikiran semalam ya. Sebenarnya dari segi percintaan itu ya, kita nggak Ini sisi itu tidak pernah merasakan cinta. Enggak gini loh. Sebenarnya itu ahli loh, cinta dia. Iya. Ada bordernya di tengah. Nah, iya gini. Sebenarnya kalau ngomongin cinta ya, kayak semalam tuh sempet gue mikir, lu lihat SG gue nggak sih yang di first, yang soal gini. Gua ngeliat Pokoknya tap doang lagi. Yang gue ambil itu dari cinta itu sebenarnya nggak ada efek negatifnya. Gue baru pikiran itu semalam. Karena gini, ketika lu jatuh cinta sama orang, bakal ada dua pilihan, antara dia bakal stay bareng sama lu dan lu living together dan lu happy lah istilahnya ke depannya sama nih orang, atau enggak dia ninggalin lu. Tapi ketika dia ninggalin lu itu, sebenarnya dia bukan ninggalin impact buruk sebenarnya. Gini loh. Jadi gini, istilahnya ada yang bilang gini, Tuhan ketika lu jatuh cinta, Tuhan itu dia meme. Iya, ketika lu jatuh cinta, Tuhan itu dia di atas cuman ngeliatin lu dan sengaja ngejauhin lu dari itu orang dengan cara yang sekeras-kerasnya, sebenarnya bukan biar elunya sakit, bukan biar elunya stres atau apa gitu loh. Cuman itu sebagai sebagai pemantik self development lu ke depannya. Jadi ketika lu jatuh cinta sama orang, ya kan kayak yang gue bilang, ada dua opsi. Yang pertama lu bakalan happy sama dia sampai akhir, yang kedua misah, tapi dia bakalan ninggalin efek positifnya adalah diri lu sendiri bakalan bisa upgrade ke depannya. Jadi istilahnya menurut gue, ya mungkin kalau sisi negatifnya adalah beberapa orang yang mungkin nggak terlalu bisa mikir ke depan, mungkin bakalan bunuh diri atau ngelakuin hal-hal yang some stupid shit, I think. Cuman kalau misalkan orang yang bisa mikir panjang, dan gue yakin orang teman-teman gue di sini semuanya pada bisa mikir ke depannya lah. Jadi istilahnya kita semua bisa nge-tag itu sebagai bahan buat self development kita gitu loh ke depannya gitu. Jadi ketika dia dijauhin dari kita, bukan berarti karena Tuhan itu jahat, enggak. Justru Tuhan itu baik, mau lu ngedevelop diri lu lebih baik biar lu dapet orang yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Bukan berarti Tuhan itu jahat, jangan pernah mikir Tuhan itu jahat gitu. Kayak ya gue dulu jujur sempat mikir kayak gitu, cuman makanya tadi gue bilang di awal kan, kayak gue sebenarnya ragu ini dibilangin salah apa enggak, karena kan efek positif adalah self development tadi. Nyambung kan guys, emang ini harus dipersatukan. Iya benar, kalau nyesel, kalau penyesalan pasti ada di awal. Cuman pasti seiring berjalannya waktu lu bakal sadar kalau itu sebenarnya bakalan jadi gini deh. Kalau misalkan kalau lu nggak putus sama dia, apakah lu bakal jadi diri lu yang sekarang? Kan enggak. Iya kan? Betul. Gitu loh. Absolute cinema. Ya kalau dari perspektif gue sih kayak gitu. Ya, betul. That's right. Bahkan untuk gue yang secara apa ya, secara literalnya tuh nggak pernah mengalami romansa secara terang-terangan gitu ya, kayak ya gue selama sejauh ini tuh ya stay single because being single is cool. Cuma bagi gue pun yang beliau-beliau ini katakan tuh benar gitu loh. Antara apa tadi bersama berhasil gitu ya, atau bahagia atau berpisah, cuma ada impact baiknya yang ngaruh. Iya, nah itu dia. Gue akuin nih. Kayak ya
kan sebagai remaja pasti tentunya ada orang yang mungkin kita kagumi lah istilahnya. Ya gitu pasti ya. lah, pasti dong. Dan ya Siapa Fatah? What the fuck? What the hell you trying to say, man? Go to your gay hell, man. What the fuck, bro? No, hell no. Tapi ya itulah intinya, saya pernah memiliki orang yang saya kagumi, dan meskipun ya we not end up being together, tapi memang benar gitu loh, gue meninggalkan impact yang lebih besar untuk gue sendiri gitu loh. Jadi ya meskipun gue nggak pernah ngomong langsung gimana gitu ya, just admiring as friends, you know. Tapi dari situ pun gue belajar banyak gitu loh, belajar untuk meningkatkan kualitas gue dalam segi ibadah, dalam segi apa ya, kebijaksanaan dalam menggapai apa ya, potensial-potensial yang hidden dari gue gitu loh. Sis motivated you to be a better person. Iya, motivating me to be a better person gitu loh. Jadi meskipun Secara nggak langsung. but it really gives me a great impact, you know. So itu beneran banget itu statement yang Anda berdua katakan tadi ya. Makanya lu deket banyak cewek kan. Wah, kalau ini sih Motivasi ini guys, sih ini bukan sesi ini gua ya. King Harem 98 ini. Masalah dia tahu semua cowok gimana kelakuan gua. Oh. Well, do I have to say it again? I'm sure all of you guys know it. I'm sure all of you guys know. Guys, no. I ran out of the word. Nggak ada guys, kita tutup sebelum Banyak pengalamannya. I'm changing, bro. I'm changing. I believe you. Bongkar. Oke. Tutup. Oke. Makanya kan banyak yang nanya kenapa gua nggak bikin lirik-lirik lagi. Itu salah satunya. That's why I don't. Udah nggak ada ini. Udah nggak ada. Iya, nggak ada referensi soalnya ya. Referensi. Biasanya kalau rapnya agak hard itu biasanya ada gini. I have 5 beats in my set. No, what the fuck, no. Enggak. I was a bad person. Astagfirullahaladzim. So guys, jadi seru banget podcast pertama, tapi udah menjadi podcast paling seru mungkin karena nggak ada podcast lagi yang bisa kalian tonton. Ya kan? Nah, jadi nanti gue bakal drop podcast random lainnya untuk mengisi, kadang serius, kadang random, kadang aneh, kadang nggak aneh gitu kan. Biar gak jenuh kaliannya juga. Di sini makasih banget buat teman-teman yang udah ngeluangin waktu, sharing ilmu-ilmunya. Semoga kalian bisa menjadi better person ke depannya ya kan. Amin. Dan semoga podcast ini bisa terus berjalan walaupun kalian melihat kita seadanya aja podcastnya, tapi tetap ya kan orang-orang di sini tuh berdedikasi untuk berbicara sama kalian gitu. Kita orang-orang introvert, kita tuh nggak mau ngomong sebenarnya. Kita introvert parah, Cok. Tapi karena kita narsis aja ya. Kita narsis aja. Narsis aja. Itu ilmunya. Gue kalau gak di sini di kamar. Dia kan Kalau nggak di sini introvert real, itu, Cok. Tapi karena kita So tuh kadang-kadang fucking pengen narsis juga biar kalian dengerin gitu. Punya sifat narsis tuh perlu tau. Perlu. Perspektif introvert person lah. Caper. Kita harus caper. Butuh validasi. Yang butuh. Tolong. Anjing. Kita tutup pakai quotes. Dari ujung dulu. Ujung. You have quotes? Ya kalau dari gue mungkin jangan pernah menyesali apa yang udah terjadi di masa lalu gitu loh. Karena ketika lu menyesali hal tersebut terus-menerus, yang ada lu nggak akan maju ke depannya. Just step ahead dan focus on your future, because ya istilahnya kayak dari yang meme itu gak sih, focus on your career. Iya, focus on your career. Not girls, because girls are temporary and success is permanent. Itu berkali-kali tuh gue kirim ke Reja sama Albi tuh. Lucu. Karena emang lucu gitu. Aksennya lucu. Iya. Istilahnya ya udah Girls temporary. Iya, jangan pernah menyesali apa yang udah terjadi dan fokus aja udah intinya ke masa depan. Kayak gitu. Karena kalau bukan diri lo yang, karena kedepannya at the end of your life lu bakalan hidup sendiri dan lu yang bakalan nanggung diri lu sendiri. Even orang tua lu nggak bakalan jadi tanggungan lu, nggak bakalan nanggung lu lagi lah ke depannya gitu. Lu bakalan nanggung diri lu sendiri, lu bakalan ngangkat derajat lu sendiri. Ya itu tinggal pilihannya antara lu mau ambil atau enggak gitu. Apalagi kita cowok ya. Apalagi cowok. Damn. Berat Gitu gua. Ya. Gue percaya setiap fase kehidupan manusia, anak Adam pasti berat. Pasti ada satu momen yang dimana kita bisa teriak kontol. Iya. Tapi di satu sisi gue percaya juga kayak nggak ada badai yang nggak berlalu. Semua badai pasti berlalu. Kayak hari ini berat, besok belum tentu. Jadi ya udah enjoy aja. Gitu aja sih. Lanjut. Next. Mic-nya ini aja nih. Iya.
Maybe what I can say is that we are special in our own ways. We are not weird. Yes. We are never weird. We're just being ourselves. Yes. And what we need to do about it is to show the world what we can do, what we are capable of, what can we show the world, how to bring much more uniqueness to this world and all that, and never be ashamed of it, because this world needs more unique people like you, all of you. We all are special in our own ways. That's from me. Kita semua ABK, anak berkebutuhan khusus. Anak spesial. Anak spesial. Aduh. Oke. Aduh, bukan not that kind of special, bro. Kind of But special. okay, fair enough. Still Over spesial. Okay. special. Yeah. Alright, fair enough. Udah nggak apa-apa guys. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Buat teman-teman anak 98 yang banyak anak 98 yang nonton nih kan. Kalian kan udah pada lulus ya kan. Terima kasih buat kalian yang udah nemenin Albi dari awal sampai titik sekarang. Happy graduation buat kalian semua. Congrats. Lu juga congrats Oh ya. ya, terima kasih udah banyak. lulus tahun ini. Mehmet semoga sukses UTBK-nya. Reja semoga bisa mendapatkan ganti yang lebih baik. The girl of your life. Amin. Bidadari. Ya lu itu kapan ituan UTBK? Masa ikut untuk masuk ke universitas? Ada rencana kalau misalnya tahun ini gue mau Mandiri. Gue jelas gue mau mandiri, Mandiri, di oke. UNJ. Doain ya guys. Amin. Doain. Tapi kalau misalnya Bertiga nih. masih nggak jelas juga ya udahlah tahun depan nggak apa-apa. SNBT masih Iya. last chance. Last chance ya, SNBT harus apa? masuk. Kalau nggak ada Gundar aja Gundar aja sama Nanas ya kan, sama Kara, sama Kara ya kan. Gak apa-apa guys. Gue juga sebenarnya merasa tertinggal tapi nggak apa-apa. Soalnya kemarin, damn, dia nggak ngerti nggak apa. Bagus. Gak apa-apa guys. Kalian yang merasa tertinggal seperti gue, ingat-ingat aja. Tidak selamanya buah pisang yang di bawah itu menguning terlebih dahulu. Bisa aja yang paling atas itu nguning dulu guys. Jadi so forget about reality and welcome to my Pantas. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn, finally. Hell yeah, man. One take ya? 2 take ya? Forget for reality and welcome to my fantasy. My saya anything go. Grab cap, fly, we're saying